Wahai Ali, saksikan aku masuk Islam. Kenapa? Yang pertama, tidak ada presiden bermasalah dengan rakyatnya tapi meminta hakim memutuskan perkaranya. Dan pasti engkau akan menang karena kau presiden. Tapi dalam kasusmu berbeda. Engkau presiden, hakim bahkan menganggap engkau orang biasa di hadapan hukum. Inilah pasal 27 Undang-Undang 1945. Setiap warga negara bersamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, kata undang-undang dasar kita, kalau tidak diamandemen oleh orang-orang tertentu. Suatu ketika Sayyidina Ali berseteru dengan orang Yahudi. Orang Yahudi berseteru dengan Ali bin Abi Thalib tentang baju perangnya. Ini contoh biar sampean bangga kepada agama Islam. Jangan ngenyek, cok ngolok-ngolok, oh ngenyek apa Islam itu, apa Islam itu. Jangan begitu. Lihat ini. Ketika baju Ali bin Abi Thalib hilang, ini contoh bagaimana hebatnya Islam. Ali menjadi khalifah. Saat itu Yahudi, Ali bin Abi Thalib mencari baju perangnya yang hilang dan didapati baju perangnya sedang dijemur di depan seorang rumah orang Yahudi. Dan saat itu Ali bin Abi Thalib yakin itulah baju perang dia yang hilang 3 hari lalu, karena ada tanda-tanda baju Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dibawalah ke persidangan. Wahai Yahudi, bahwa saat ini baju perang saya hilang, bagaimana pendapat engkau baju perang saya itu hilang? Kata Yahudi itu menjawab, wahai khalifah, ini rumahku, tentu pakaian yang dijemur ini juga pakaianku, mengapa engkau masih bertanya? Akhirnya kata Ali, oke, kita bersidang. Ini menutup ceramah kita. Kita bersidang saja di pengadilan. Kata orang Yahudi itu, aku malu ada seorang presiden mengajak berperkara, buka meja hijau, buka sidang, tentu aku akan kalah. Tapi ini hebatnya Islam. Sudah pun dia presiden berseteru dengan orang beda agama yang minoritas Yahudi, tapi dia mengajak hukum menjadi penentu keputusannya, bukan mentang-mentang. Ini hebatnya Islam. Diperkarakan. Ketika sampai di pengadilan, Assalamualaikum, kata Ali bin Abi Thalib. Hakim bahkan tidak berdiri menyambut sang presiden. Tetap hakim duduk di mejanya, qadhi semua duduk, panitera dan sebagainya. Mulailah disidang. Yahudi disandingkan dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya oleh hakim, wahai Ali bin Abi Thalib, dia tidak dipanggil khalifah. Wahai Ali, apa masalah? Wahai qadhi, hakim, baju perangku hilang 3 hari lalu dan aku yakin baju itu ada di rumah orang Yahudi. Apa jawaban qadhi hakim? Wahai Ali bin Abi Thalib, datangkan 2 orang saksi. Kata Ali, aku tidak punya saksi. Yang tahu baju perang itu hanya aku, Fatimah, Hasan dan Husain. Apa kata qadhi? Baiklah, yang diterima hanyalah pengakuan Fatimah. Hasan Husain tidak boleh, karena dia anakmu, tidak boleh dijadikan saksi untuk orang tuanya. Pasti belok yang sepahit ya mbak, maka yang boleh jadi saksi hanya Fatimah. Kalau begitu jangan yang menjura. Fatimah tidak cukup syarat untuk menjadi saksi, harus 4 perempuan. Kalau 2 laki-laki maka 4 perempuan, seperti hukum mawaris lidzakari mislu hazil unsayain. Laki-laki dapat warisan 2 kali perempuan. Maka persaksian pun begitu. Kalau laki-laki 2, 4 penggantinya perempuan. Kata Ali, aku tidak punya saksi untuk itu. Apa kata hakim? Ali, perkaramu ditutup dan baju itu milik orang Yahudi. Dan Ali tersenyum. Pulanglah mereka berjabat tangan dengan hakim. Di perjalanan, alangkah mengejutkan. Apa kata Yahudi itu? Wahai Ali, saksikan aku masuk Islam. Kenapa? Yang pertama, tidak ada presiden bermasalah dengan rakyatnya tapi meminta hakim memutuskan perkaranya. Dan pasti engkau akan menang karena kau presiden. Tapi dalam kasusmu berbeda. Engkau presiden, hakim bahkan menganggap engkau orang biasa di hadapan hukum. Inilah pasal 27 Undang-Undang 1945. Setiap warga negara bersamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, kata undang-undang dasar kita, kalau tidak diamandemen oleh orang-orang tertentu. Itu sama, itu pesan hadisnya. Yang kedua yang membuat aku masuk Islam adalah bahwa engkau menjadikan hukum sebagai pemutus perkara, bukan karena minoritas dan mayoritas. Padahal engkau bisa menggunakan jabatan presidenmu untuk memutus perkara, tapi engkau mengambil hakim sebagai pemutus perkara. Yang ketiga, akhlakmu wahai Amirul Mukminin.
engkau tetap senyum sekalipun engkau kalah berperkara dengan rakyat. Dan ini tidak ada pada Romawi, tidak ada pada Persia, tidak ada pada agama manapun karakteristik akhlak yang ini. Dan inilah yang didapat dari qudwatuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.